Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahdah. Wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan malam yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah serta taufik dari Allah Jalla wa Ala, sehingga kita bisa kembali menghadiri pengajian rutin tafsir kita ini di Masjid Agung Darussalam Purbalingga. Kita berharap semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa Ala. Allahumma amin. Salam dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya hingga akhir nanti. Seperti biasanya, sebelum kita memasuki materi kajian kali ini, kita akan membaca bersama surat yang mulia, surat Ad-Duha, untuk mengulangi hafalan kita dan juga membenarkan barangkali beberapa bacaan yang belum pas sesuai dengan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Para hadirin dan hadirat sekalian yang kami hormati, dan juga segenap pendengar Radio Insani 102,2 FM di Purbalingga, Purwokerto, Banjarnegara, Cilacap, Kebumen, Wonosobo dan sekitarnya. Pendengar Radio Roja di Jakarta, di Bandung, di Lampung, di Berau, dimanapun Anda berada, Radio Bas FM Solotigo dan sekitarnya, Radio Al-Hikmah di Banyuwangi dan sekitarnya, radio kita di Cirebon dan sekitarnya,
juga para pemirsa Roja TV dan juga Yufid TV yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Ayat yang terakhir kita bahas, ayat keberapa? Ayat ke-9. Berarti hari ini kita akan memasuki ayat yang ke-10. Apa bunyinya? Wa ammas sa'ila fala tanhar. Dan terhadap orang yang minta, janganlah engkau mengherdiknya, jangan engkau membentaknya. Ayat yang ke-10 ini masih dalam silsilah perintah dari Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam untuk mensyukuri karunia yang Allah berikan kepada beliau. Jadi kemarin sudah kita sampaikan di dalam surat Ad-Duha ini ada 3 ayat isinya mengingatkan karunia Allah, dan ada 3 ayat isinya menjelaskan cara bersyukur kepada Allah. Kemarin sudah kita sampaikan bahwa 3 ayat yang isinya adalah peringatan dari Allah. Allah mengingatkan tentang karunia-Nya kepada kita, terutama kepada Nabi Muhammad SAW, adalah ada dalam ayat 6, 7, dan 8. Ini 3 ayat isinya adalah mengingatkan Nabi-Nya tentang karunia nikmat Allah. Adapun 3 ayat yang terakhir berikutnya, yaitu ayat yang ke-9, ke-10 dan ke-11, ini adalah isinya menjelaskan kepada Nabi SAW cara bersyukur atas nikmat-nikmat tersebut. Dan kemarin sudah kita sampaikan yang pertama, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, fa'ammal yatima fala taqhar. Janganlah berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Hari ini kita akan membahas cara syukur yang kedua di dalam mensyukuri nikmat Allah, yaitu dalam firman-Nya, wa ammas sa'ila fala tanhar. Adapun kepada para peminta, maka janganlah engkau membentaknya. Peminta di sini minta apa? Minta apa kira-kira? Makanan apa uang? Uang. Berarti kalau makanan boleh dibentak. Minta apa di sini maksudnya? Makanankah, uangkah? Apa ilmu? Ada enggak orang minta ilmu? Yang mana ini berarti? Semuanya? Betul, semuanya. Para ulama kita menafsirkan bahwa peminta yang dimaksud di sini as-sa'ila, penafsiran yang pertama mengatakan maksudnya adalah minta materi alias pengemis. Materi di sini masuk di dalamnya uang, masuk di dalamnya makanan dan yang semisalnya, barang-barang, ya. Ini penafsiran yang pertama, yaitu pengemis. Jadi tidak boleh membentak pengemis. Adapun penafsiran yang kedua, maksud dari peminta di sini peminta ilmu. Berarti apa ini? Penanya. Kalau yang pertama pengemis, yang kedua apa? Penanya. Jadi orang yang tanya ilmu. Ini juga tidak boleh dibentak. Jadi enggak boleh membentak pengemis sama enggak boleh membentak penanya ilmu. Apa korelasinya sama syukur nikmat? Ya. Korelasinya antara tidak membentak peminta-minta dan pembentak penanya ilmu, membentak penanya ilmu, korelasinya ya adalah bahwa
kita ini semuanya dilahirkan dalam keadaan kaya dan pintar atau tidak? Tidak. Kita semuanya dilahirkan oleh Allah dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak punya ilmu, tidak punya kekayaan. Makanya di dalam surat An-Nahl ayat 78 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum." Allah mengeluarkan kalian dari perut ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Ustaz, walaupun anak kiai Ustaz, walaupun kiai nih sekalipun, bukan anak kiai, walaupun kiainya sekalipun. Makanya belum pernah saya dengar cerita ada kiai lahir-lahir jadi tuing langsung kiai, tidak ada. Walaupun dosen, walaupun profesor, bahkan walaupun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ayat yang sebelumnya, wa wajadaka dhallan fahada. Allah temukan engkau wahai Muhammad dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Siapa ini? Rasulullah SAW. Ya. Jadi kita semuanya lahir dalam keadaan tidak tahu apa-apa dan tidak punya apa-apa. Ya. Apa ada orang lahir mak brojol langsung nganggo apa? Apa ini namanya? Anting-anting? Gak ada. Yang sekarang punya Mercy, apa ujuk-ujuk lahir langsung weng keluar pakai apa? Mercy? Gak ada. Semuanya keluar dari perut ibunya dalam keadaan tidak punya apa-apa, tidak tahu apa-apa, alias fakir, miskin, dan maaf juga bodoh. Terus yang bikin pinter siapa? Allah. Yang bikin kaya siapa? Allah. Bagaimana cara mensyukuri karunia Allah tersebut? Ketika kita keluar dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dikasih ilmu sama Allah. Tiap hari dikasih ilmu sama Allah sampai jadi pintar, sampai jadi dosen, sampai jadi kiai, sampai jadi ustadz, sampai jadi guru, sampai jadi profesor. Ini semuanya Allah yang ngasih. Bagaimana cara kita mensyukurinya? Cara mensyukurinya, kalau ada orang miskin datang kepada kita, ingat kondisi kita dulu ketika baru keluar dari perut ibu kita. Begitu pula orang yang pinter, ketika ada orang datang kepada dia tanya, nggak tahu apa-apa, tanya sama jenengan, jangan jenengan bentak. Karena dulu kita pun lahir dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Sekarang Masya Allah, baca Qur'annya, Masya Allah, bagus. Tahu-tahu ada orang datang, Pak tolonglah aku diwarai maca Qur'an. Jajal, wasai Al-Fatihah. Kekutuk bisa. Wis seminggu, orang bisa-bisa salah terus. Saya ingat dulu ketika baru awal-awal kuliah di Madinah, belajar khatam benar surat Al-Fatihah. Kalau enggak salah sekitar 2 bulan. Saben dina sinau. Salah baik. 2 bulan. Saben dina kur maca Al-Fatihah tok. Berarti negara pinter banget ya, pada ya sedina rampung ya. Jadi kita semuanya itu keluar dari perut ibu kita dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Maka kalau ada orang tanya ilmu sama kita dan kita tahu, jangan keminter, ya, jangan merendahkan orang tersebut. Ialah bagian dari syukur nikmat kita kepada Allah. Jadi ada berapa penafsiran? 2. Yang pertama apa?
Pengemis. Yang kedua, penanya. Ya. Kita awali dengan pengemis dulu. Sikap Islam terhadap pengemis. Pertama, boleh enggak jadi pengemis? Boleh enggak? Boleh atau tidak? Tidak. Terus kenapa Allah melarang kita membentak pengemis? Kalau pengemis enggak boleh? Boleh, tapi boleh ada tapinya. Jawabannya, secara asal yang namanya meminta-minta di dalam agama kita dilarang. Kecualinya nanti ya. Kecualinya nanti. Secara asal minta-minta mengemis di dalam agama kita tidak boleh. Dalilnya apa Ustaz? Hadis-hadis dari Nabi SAW yang sahih. Saya akan bawakan 3 dulu. Yang pertama, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi kita SAW bersabda, "Ma yazalur rajulu yas'alun nasa hatta ya'tiya yawmal qiyamati laysa fi wajhihi muz'atu lahmin." Orang yang di dunianya gemar minta-minta, jaluk-jaluk, ngemis terus-menerus, nanti pada hari kiamat akan datang dalam keadaan wajahnya tidak ada dagingnya. Alias nopo? Tengkorak. Berarti ini boleh apa tidak minta-minta? Ya jelas gak boleh lah. Kalau boleh datangnya lengkap wajahnya. Kenapa kok yang gak ada daging itu wajahnya, bukan tangannya, bukan perutnya? Kenapa wajahnya? Nah, kata para ulama, karena wajah itu tempatnya malu. Makanya orang yang tidak punya malu dikatakan apa? Muka tembok. Bahasa Jawane rai gedek. Makanya kan gak ada ceritanya weteng gedek orang nana. Tangan tembok gak ada, rai muka. Karena muka itu tempatnya apa? Malu. Makanya kalau ada orang malu, apa yang ditutupi? Mukanya. Orang nawong isin nyekeli wetenge. Orang nana. Kue lara weteng jenenge. Ya. Karena para peminta-minta pengemis tadi tidak punya malu di dunianya, maka nanti pada hari kiamat mukanya tidak ada dagingnya. Hadis pertama. Hadis yang kedua. Hadis riwayat Ahmad. Dan hadis ini nyatakan sahih oleh Imam Ibn Khuzaimah dan juga oleh Al-Arnaud. Yaitu sabda Nabi SAW, "Man sa'ala min ghairi faqrin." Barang siapa yang minta-minta padahal dia bukan fakir. Barang siapa minta-minta padahal dia bukan fakir, faka'annama ya'kulul jamra. Maka seakan-akan dia itu makan bara api. Seakan-akan dia makan bara api. Sudah. Ini hadis yang keberapa? Kedua. Hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Imam Ibn Hibban dan Syekh Al-Albani. Rasulullah SAW bersabda, "Al-mas'alatu kaddun yakuddu biha ar-rajulu wajhahu." Minta-minta itu sama saja seseorang mencakar-cakar mukanya. Jadi orang yang minta-minta itu, kata Rasul, sama saja dengan apa? Mencakar-cakar mukanya, illa kecuali an yas'ala ar-rajulu sultanan, kecuali seseorang minta kepada pemerintah. Karena pemerintah punya baitul mal. Dan kita berhak untuk mendapatkan harta dari baitul mal tersebut. Atau fi amrin la budda minhu, atau dalam sesuatu yang harus alias kepepet. Terdesak. Jadi intinya
minta-minta itu hukum aslinya tidak boleh alias haram. Kecuali kalau apa? Butuh banget. Ustaz, aku butuh banget Ustaz. Anakku njaluk fiction. Waduh. Priwe iki. Iki butuh banget apa lagi? Masya Allah. Mari kita dengarkan. Habis ini Nabi SAW akan menyebutkan contoh-contoh orang yang kepepet kebutuhannya. Kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Muslim, Innal mas'alata la tahillu illa li ahadi thalathatin. Minta-minta itu tidak boleh kecuali oleh salah satu di antara 3 orang. Yang minta-minta itu hanya boleh 1 dari 3. Yang pertama kata Nabi, rajulun tahammala hamalatan fahallat lahul mas'alatu hatta yusibaha thumma yumsik. Yang pertama adalah seseorang yang menanggung hutang orang lain. Maka dia boleh meminta-minta sampai melunasi hutang tersebut. Kalau sudah lunas, stop. Ini yang pertama. Yang kedua kata Nabi SAW, rajulun asabathu jaihatun ijtahat malahu fahallat lahul mas'alatu hatta yusiba qiwaman min aish. Orang yang kedua adalah orang yang ditimpa musibah sampai menghabiskan hartanya. Contohnya apa? Kebakaran. Contohnya kebanjiran. Ya. Awalnya kaya raya. Akan tetapi dengan musibah terus habis hartanya. Maka dalam kondisi seperti itu Nabi katakan tidak apa dia minta-minta sampai punya sandaran hidup. Sampai punya sandaran hidup. Ini yang keberapa ini? Yang kedua. Yang ketiga. Wa rajulun asabathu faqatun hatta yaquma thalathatun min dhawil hija min qaumihi laqad asabat fulanan faqatun fahallat. Yang ketiga adalah seseorang yang miskin. Akan tetapi miskinnya ini harus ada persaksian dari 3 orang yang kredibel. Dari masyarakat kampungnya. Jadi orang kok asal ngaku nyong miskin. Ngambil raskin emase dinggo kabeh. Lucu. Ya. Ngambil raskin emasnya gelangnya emas, apa? Antingnya emas, motore larang. Ini aneh bin ajaib. Ya. Sudah. Harus ada 3 orang jadi saksi bahwa ini miskin, maka boleh buat dia minta. Adapun selain itu, kata Nabi SAW, fama siwahunna minal mas'alati suhta. Adapun selain 3 itu, maka hukumnya haram, kata Nabi SAW. Hadis riwayat Muslim. Berarti hukum minta-minta apa? Haram. Kecuali. Coba sekarang kita perhatikan. Tadi 3 ini kira-kira kondisi-kondisi yang mengenaskan atau tidak? Mengenaskan. Kalau yang tadi itu tadi minta-minta karena pengen belikan anaknya motor apa tadi? Itu mengenaskan atau tidak? Subhanallah. Ya. Jadi hukum asalnya minta-minta itu tidak boleh. Kecuali kalau butuh banget dan Nabi sudah kasih contoh kebutuhan-kebutuhan tadi. Silahkan dianalogikan. Kira-kira kita butuh atau tidak. Seperti orang-orang yang tadi disebutkan oleh Nabi SAW. Apakah betul-betul kita sudah habis-habisan, nggak punya apa-apa, atau bagaimana? Ya.
Memang yang namanya seorang muslim itu dianjurkan untuk menjaga kehormatannya. Para sahabat dahulu, mereka itu saking menjaga harga dirinya, sampai orang pikir ini orang kaya. Dalam Al-Quran ketika Allah bercerita tentang para sahabat Nabi, Allah berfirman, yahsabuhumul jahilu aghniya'a minat ta'affuf. Orang-orang asing yang baru ngelihat para sahabat Nabi SAW, orang dari luar kota, datang ke Madinah, ngelihat para sahabat Nabi, mereka pikir ini orang-orang kaya. Kenapa? Karena mereka punya sifat iffah. Iffah itu tidak gampang minta-minta, tidak gampang ngeluh, tidak gampang cerita tentang kekurangan hidupnya. Dia simpan. Dia hanya ngadu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah muslim yang hakiki. Orang didik-didik apa? Jaluk enggak. Dia punya harga diri. Dia punya rasa malu. Ya. Lah terus kalau memang itu orang betul-betul butuh, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah membantu semampu yang bisa kita bantu. Jadi kalau ada orang betul-betul butuh datang kepada kita dan kita tahu persis ini orang-orang yang menjaga kehormatannya. Kalau tidak kepepet tidak mungkin akan minta. Dan kita tahu persis orang ini menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya. Orang ini punya harga diri, punya kehormatan. Kalau dia sudah minta berarti itu pertanda orang ini sudah betul-betul berada di atas ujung tanduk. Maka dalam kondisi seperti itu kita diperintahkan untuk membantu orang tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diceritakan oleh Jabir ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, salah seorang sahabat beliau. Ma su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syai'an qat faqala la. Rasulullah SAW tidak pernah dimintai sesuatu pun dan beliau mengatakan tidak. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Jadi Nabi itu setiap dimintai mesti ngasih. Kemarin sudah kita kasih contoh. Apa itu? Baju baru. Baju baru. Dan Nabi butuh baju itu. Ada orang minta, kasih sama Nabi SAW. Karena Nabi tahu ini orang butuh. Maka dikasih sama Nabi SAW. Ya. Walaupun Nabi sebenarnya juga butuh. Ya. Itulah namanya kedermawanan. Nah sekarang Ustaz. Kalau kita nggak tahu. Ini orang butuh atau tidak. Contohnya gimana? Contohnya di lampu merah. Contohnya di lampu merah. Banyak nggak orang minta-minta? Banyak. Kita di mobil, tok tok tok. Kita di motor, tok tok tok. Atau orang di depan masjid. Biasanya habis pengajian ramai pada apa? Minta-minta. Atau setelah Jumatan. Atau di bulan Ramadan. Ramadan ini bulan apa? Bulan berkah. Banyak orang minta-minta. Itu bagaimana Ustaz? Pertama kita perlu tahu bahwa tidak setiap orang itu butuh. Tidak setiap orang-orang itu butuh. Alias tidak setiap orang-orang itu minta karena kepepet. Ini yang pertama harus kita ketahui. Tidak setiap, berarti ada yang butuh. Buktinya apa Ustaz? Buktinya beberapa instansi melakukan penelitian, ya. Ternyata tidak sedikit instansi tersebut adalah Dinas Sosial Jakarta Selatan. Dinas Sosial Jakarta Selatan dalam sebuah surveinya mereka meneliti bahwa rata-rata para pengemis di Jakarta penghasilannya dalam satu hari itu 750.000 sampai 1 juta. Dalam satu hari. Berarti sebulan berapa? 30 juta. Ngalah-ngalahi manajer. Manajer paling 12 juta, 20 juta.
Ini 30 juta satu bulan. Dan survei dari tim dompet du'afa menyebutkan bahwa sebagian, enggak semuanya, tapi cukup banyak kayaknya. Sebagian dari para pengemis itu ternyata diorganisir oleh sindikat tertentu. Setiap pagi di drop ke pos-pos tadi, nanti malamnya dijemput. Ya mesti ada setoran lah, masa enggak setoran? Dan ternyata belum sampai di situ, belum selesai sampai di situ. Di beberapa kota-kota besar, ini lagi bicara tentang Jakarta, pengemisnya itu banyak yang bukan penduduk situ. Mereka datang dari daerah-daerah yang ternyata di daerahnya itu mereka adalah orang-orang yang berada memiliki aset tanah dan rumah. Ya pinjang bisa bayangkan sebulan bila mau 30 juta. Berarti sudah bisa beli aset tanah di sini, sampai ke kota apa? Minta-minta. Tapi tidak semuanya kayak gitu. Nah, kalau kita nggak tahu gimana Ustaz? Ini orang termasuk sindikat, gerombolan si berat, atau bukan? Kalau kita nggak tahu bagaimana Ustaz? Kata sebagian ulama, coba dikira-kira. Kata mereka apa? Dikira-kira tampang ini tampang butuh apa ora? Tapi mereka orang pinter ya. Ya. Actingnya itu loh sampai kelihatannya cuma kakinya satu, ternyata dilipat. Ya. Berarti selama 1 harian itu nahan, dan ada yang bawa bayi gitu kan. Heran juga ya, bisa berjam-jam bayi itu tidur. Katanya dikasih obat tidur dosis tinggi. Sehingga kalau setiap hari digitukan bisa mati itu bayi. Subhanallah. Kita nggak tahu Ustaz gimana ini. Kalau kita nggak tahu kata para ulama, coba diperkirakan. Kira-kira ini orang ini betul-betul butuh. Kalau orang sudah kelihatan dari fisiknya renta, tua, renta, ya, dan cacatnya memang betul-betul kelihatan cacat, ya. Bisa kita lihat dengan mata kepala kita sendiri. Ya. Kemudian dari raut-raut mukanya, dari fisiknya sudah kelihatan miskin, kakek-kakek, nenek-nenek, sudah kelihatan lemah sekali. Ya. Kalau memang kita pandang ini orang butuh, maka tidak apa-apa. Kita kasih. Kalau kita tahu persis bahwasanya ini enggak butuh, karena kita pernah membuntuti orang ini ternyata jajannya di fried chicken. Sambil mainan HP smartphone. Ya. Kita pernah lihat ada sebagian yang subhanallah, mungkin ada sebagian yang penasaran ya. Ya, dikuntit kemana? Ternyata makan siangnya di fried chicken. Ya. Sambil mainan gadget. Ya. Wah, ini kebangetan. Kalau seperti itu maka nggak usah dikasih. Ya. Nah, kalau misalnya kita ragu-ragu Ustaz, kita ragu-ragu, ini sebenarnya butuh atau tidak? Ya. Kalau kita kasih pun enggak apa-apa, enggak dikasih juga enggak apa-apa. Itu kalau apa? Ragu-ragu. Jadi kalau kalau prediksi kuat kita itu dia butuh, kita kasih, dianjurkan. Kalau kita tahu ini tidak butuh, enggak usah dikasih. Kalau kita ragu-ragu maka boleh dikasih, boleh tidak. Ustaz, kalau ternyata kita ragu-ragu, kemudian kita kasihan, kita kasih. Ternyata Ustaz, dia ini orang kaya. Kira-kira sedekahnya oleh pahala orang. Kira-kira sedekah kita ini dapat pahala atau tidak Ustaz? Rasulullah SAW menjelaskan. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ini cerita, Rasulullah SAW lagi cerita. Ada seorang berkata, la atasaddaqanna bisadaqah. Malam ini aku pengen sedekah, kata orang itu. Kemudian dia cari-cari orang, tiba-tiba lewat
ada orang kayak butuh banget. Dia kasih. Ternyata orang itu maling. Akhirnya besok jadi obrolan di kota itu, semalam ada orang sedekah kepada maling. Dia bilang, aduh alhamdulillah, kepremaning. Akhirnya dia bilang, pokoknya malam ini, malam kedua saya pengen sedekah lagi. Akhirnya dia keliling nyari, ternyata lewat ada seorang wanita, kelihatan kayak butuh gitu. Dia kasih. Ternyata wanita itu pelacur WTS. Akhirnya besoknya heboh. Semalam ada WTS dikasih sedekah. Akhirnya ya Allah. Akhirnya orang itu mengatakan, pokoknya malam yang ketiga ini aku pengen sedekah lagi. Akhirnya dia cari, ketemu ada orang kasih sedekah. Ternyata orang itu orang kaya. Besoknya rame lagi di kota itu. Semalam orang kaya dikasih sedekah, subhanallah. 3 malam berturut-turut salah sasaran. Di akhir hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa orang tadi dihadapkan ke hadapan Allah nanti pada hari kiamat. Kemudian dikatakan kepada orang tersebut, amma sadaqatuka ala sarikin fala'allahu an yasta'iffa an sariqatihi. Adapun sedekah yang terlanjur engkau berikan kepada maling itu, siapa tahu maling tersebut malam itu enggak jadi nyuri karena sudah dapat sedekah. Berarti ente sudah bantu dia tidak nyuri. Lah, yang pelacur. Wa amma zaniyatu fala'allaha an tasta'iffa an zinaha. Adapun si pelacur itu, siapa tahu kamu kasih sedekah dia enggak jadi mangkal, wis oli duit. Enggak jadi zina. Lah terus yang kaya. Wa ammal ghaniyyu fala'allahu ya'tabiru fayunfiqu mimma a'tahu Allah. Adapun yang kaya itu, siapa tahu orang kaya itu mengambil pelajaran. Oh engane ana wong sing perhatian ya, aku ngesuk pengin seperti dia. Artinya sedekah dia 3 malam berturut-turut walaupun salah sasaran tetap dapat pahala. Makanya kalau jenengan sudah berijtihad ya, wis ngira-ngira, aduh kayane miskin dikasih. Ternyata setelah itu jenengan buntuti, ternyata dia ke mall belanja banyak banget. Aduh kepriwe, apa tak jaluk maning apa ya? Enggak usah. Ya, insya Allah sudah sampai pahalanya. Cuman kalau kita ragu-ragu bingung, sudah lewat lembaga saja. Lewat lembaga yang kredibel. Ya, yang memang mereka tahu pos-pos orang-orang miskin yang butuh. Kalau memang kita tidak tahu. Apalagi ada aturan itu. Sekarang nggak tahu di Purbalingga ya. Kalau saya ke Purwokerto itu hampir di setiap lampu merah itu ada apa? Ada aturan. Ya, tidak boleh ngasih kepada pengemis. Mungkin aturan itu dikeluarkan karena adanya laporan-laporan yang menyebutkan yang saya sebutkan tadi di depan. Yaitu bahwa ternyata banyak di antara orang-orang itu adalah merupakan sindikat. Ya, mungkin seperti itu bisa ditanyakan kepada pihak yang membuat aturan tadi. Sudah. Ini berarti penafsiran yang pertama. Lah kalau misalnya kita mendapatkan orang itu ternyata kaya minta-minta, bagaimana usah sikap kita? Enggak usah dikasih. Mbok malah tuman. Enggak usah dikasih. Malah dia ketagihan nanti. Boleh enggak kita bentak dia? Ya nasihatilah. Pertama nasihati dengan cara yang baik dulu. Diceritakan hadis-hadis Nabi yang tadi saya bawakan tadi. Ya. Kalau misalnya yang tukang razia itu Satpol PP Ustaz, gimana Ustaz? Mungkin di sini ada Satpol PP ya. Ya. Yang tugasnya untuk
menggaruk. Menggaruk itu para pengemis. Gimana lembut-lembut Ustaz? Kadang-kadang sulit juga, harus ditarik-tarikan. Ya kalau memang kondisi terpaksa ya tidak apa-apa. Kata sebagian ulama seperti kata Syekh Utsaimin. Kata Syekh Utsaimin, kalau memang terpaksa harus pakai cara ketegasan atau malah agak keras, tidak apa-apa. Kalau memang kondisinya mendesak. Tapi aslinya kita tidak boleh membentak. Sudah. Ini penafsiran yang pertama yaitu pengemis. Penafsiran yang kedua apa tadi? Penanya. Ya, penanya ilmu agama. Sikap kita yang benar ketika ada orang yang bertanya kepada kita dan kita tahu, maka tidak boleh kita sembunyikan. Karena itulah perjanjian kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an surat Ali Imran ayat 187. Dalam surat Ali Imran ayat 187 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqal ladzina utul kitab." Ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari orang-orang yang mendapatkan karunia kitab. La tubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Perjanjian itu berisi kalian wajib menjelaskan isi dari Alkitab tersebut dan kalian tidak boleh menyembunyikannya. Habis? Jadi ini kewajiban kita. Makanya kalau ada orang ada orang apa? Tanya, nggak boleh dibentak. Jawab apa adanya. Dan dijawab dengan lembut. Karena orang bertanya itu, dia paham bahwa yang ditanya ini lebih tinggi. Kalau dihardik, dibentak itu ngeper. Nanti malah nggak konsentrasi. Ya, makanya kalau ada orang tanya, dijawab dengan baik. Dengan cara yang sopan. Apalagi kita tahu persis dia ini butuh ilmu. Kecuali kalau kita tahu ini orang keras kepala, maka nggak apa-apa kita kasih sedikit sentilan supaya dia kapok dengan cara yang baik tentunya. Ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf atas segala kekurangannya.